Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi ya, kita di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas dua saham di minggu ini yang sudah di-request oleh teman-teman yang menginput di form yang sudah saya sediakan di link deskripsi. Jadi teman-teman kalau mau request, setiap seminggu sekali saya akan bahas requestnya teman-teman ya, yang terbanyak. Karena ini belum terlalu banyak, baru satu dan satu, maka saya akan bahas kedua-duanya. Ya, hari ini saya akan bahas saham INTP, ini sudah punya sahamnya, nanti Harum saya akan buatkan video terpisah. Saya nggak ngerti di harga berapa, namun kita akan bahas saja di video kali ini ya, saham INTP. Untuk update kuartal 3 2023 ya, Indosemen Tunggal Prakarsa, ini terakhir saya membuat video tentang INTP tanggal 29 Maret 2023 untuk update kuartal 4 2022. Nah, ini akan saya update lagi di sini, hari ini tanggal 3 Desember 2023 ya. Kemarin tanggal hari Jumat tanggal 1 itu harganya turun cukup dalam 6,37%. Kalau kita lihat performance harga sahamnya untuk jangka panjang ini masih negatif ya, dari 6 bulan sampai 10 tahun itu masih banyak yang negatif rata-rata. Kemudian ini 1 bulan positif, 3 bulan negatif, dan 1 minggu positif. Jadi ini sudah mulai ada negatif dan positif ya. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 11.850, terendahnya pernah di 9025 ya setahun terakhir. Jadi ini harganya ya masih lebih mendekati harga terendahnya di setahun terakhir. Oke, nanti kita akan update ya, fundamentalnya seperti apa, seasonality-nya seperti apa, bandarmologinya seperti apa, dan teknikalnya nanti kita akan review analisa teknikal tanggal 29 Maret ya, meskipun sudah lama. Kita akan review dan kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, ini adalah gambaran umum ya Indosemen Tunggal Prakarsa ya, dia sektornya ada di barang baku, material konstruksi ya, terutama semen. Ya, ini listing di bursa 5 Desember 89, jadi sudah cukup lama dengan IPO price-nya 10.000. Harga saat ini 9550, jadi teman-teman apa value-nya itu nggak ada kenaikan ya, bahkan turun sedikit. Namun mestinya kalau teman-teman pegang dari IPO mestinya sudah dapat dividen ya, mestinya sudah profit dari dividen. Oke, ini produknya saya sudah bahas juga di video yang sebelumnya ya. Dia penjual semen untuk retail ya, 3 roda, Raja Wali, Jempolan, kemudian untuk industri ada mortar juga, kemudian ada non semen, dia juga buat apa precast ya, sama Pionir Beton ya, industri. Oke, dan ini adalah update terakhir ya. Ini masih fresh tanggal 1 Desember. Jadi Indosemen itu akuisisi semen Gerobokan, di mana semen Gerobokan ini ya pasarnya di Jawa Tengah ya. Jadi ini akan memperkuat posisi INTP yang ada di posisi Jawa Tengah. Ya, jadi ini tentu saja positif ya untuk kinerja di masa yang akan datang. Untuk pendapatannya kalau kita lihat ya, dari semen itu penjualan semen memang paling mendominasi, sangat mendominasi ya. Kemudian ada betonnya, beton siap pakainya itu kisarannya 7-8% ya. Kemudian agregatnya kecil sekali. Ya, jadi emang rata-rata memang banyaknya ini adalah di semen, dan yang kedua adalah beton. Nah, ini adalah kinerja jangka panjangnya, ini masih sama ya dengan video yang sebelumnya, ini masih flat-flat aja ya. Kalau dibilang naik ya enggak, dibilang turun juga enggak ya, ini naik turun aja, fluktuatif. Namun laba kotornya memang cenderung turun ya, meskipun pendapatannya fluktuatif enggak kemana-mana. Ini cenderung turun, laba usahanya juga cenderung turun, dan laba bersihnya cenderung turun. Kalau kita perhatikan ya, struktur pendapatannya dari 2017, kalau kita lihat di sini, mulai turun ya, mulai turun drastis 2017, dari 2016 ke 17. Ini ya di sini 2016 4 triliun, turun langsung separohnya ya. Kalau kita perhatikan di 2017 itu beban pokok penjualannya ini memang dibandingkan dengan ini jauh ya teman-teman. Jadi 2016 ke belakang itu beban pokok penjualannya hanya di kepala 5 nih, 50% sekian ya. Memang ini naik terus ya, 53, terakhir 58. Ya, kemudian sejak 2017 sudah langsung loncat ke 60, 70, 60 di kepala 6 ya. Ini yang menyebabkan
kinerja semen memang labanya ya, bukan pendapatannya. Pendapatannya masih stagnan aja, namun labanya turun karena beban pokok penjualannya atau bahan bakunya itu naik ya. Oke, kinerja di kuartal 3 2023 ini kalau kita lihat nih sudah naik lagi 10,9% ya. Kemudian laba bersihnya juga naik 33,8%. Dan kalau kita lihat dibandingkan tahun 2022 di 9 bulan pertama di 2023 ini, meskipun laba bersihnya naik ya, sekali lagi laba bersihnya naik secara nominal, namun secara struktur pendapatan justru malah turun teman-teman ya. Jadi eh, pendapatannya naik banyak, namun malah justru apa ya, beban pokoknya ini naik juga 7,6% ya. Jadi labanya secara persentase menurun lagi ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari valuasinya pada saat video ini dibuat, itu valuasinya ada di 1,73 PBV dan PER-nya ada di 20,81. Di video sebelumnya ini PBV-nya ada di angka 2 ya. Nah, ini sudah mulai turun lagi ya teman-teman ya PBV-nya. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini PBV memang yang paling murah ya. Jadi saat ini adalah PBV terendahnya sejak 2010 teman-teman ya. Memang karena ya tadi apa, labanya turun ya, labanya turun karena ada kenaikan bahan baku ya, terutama batu bara, kemudian BBM gitu ya. Kemudian PE ratio-nya ini juga standar aja ya. Untuk PE ratio ini justru sudah kembali ya, kembali normal sejak 2016 nih, sudah mirip-mirip di 2016 ya. Ini sempat tinggi sekali dan ini sudah mulai kembali normal ya, tinggal PBV-nya saja. Ya, jadi ini mungkin INTP ini bisa naik lagi kalau misalnya harga energi sudah turun, BBM sudah turun, sudah normal. Ya, mungkin bisa kembali lagi ke PBV di sini tentunya bisa 3, bisa 4 ya, kira-kira seperti itu. Untuk ROE-nya ini 10,66%, ini naik dibandingkan tahun sebelumnya ya, kalau nggak salah. Tahun sebelumnya itu di bawah 10 ya. Kalau kita beli dibayar di harga 1,73 PBV-nya, kita mendapatkan earning yield-nya hanya 6,15%, di mana ini pastinya mahal karena di bawah 10% ya. Ini setara dengan bunga deposito lah ya, atau bunga obligasi gitu ya. Nah, berapa harga wajarnya untuk earning yield 10-15%? Ini teman-teman kalau misalnya mau tahu cara hitungnya bisa cek link di video yang ada di deskripsi ya. Dengan harga saat ini itu dengan ROE 10,66 dan PBV 1,73, maka harga wajarnya ini sebenarnya ada di 3916 sampai 5800 ya. Jadi harga saat ini 9550 itu lebih mahal 63 sampai 144% dari harga wajarnya ya. Ini valuasi berdasarkan kondisi saat ini ya. Berdasarkan kondisi perusahaan saat ini. Kalau teman-teman memvaluasi berdasarkan kinerja yang akan datang ya, itu kan mungkin akan berbeda ya. Namun kan itu penuh dengan asumsi ya. Penuh dengan asumsi. Jadi saya memvaluasi berdasarkan data hari ini ya, pada saat video ini dibuat. Oke, kemudian untuk dividen ini rutin ya, selama 10 tahun terakhir rutin membagikan dividen, meskipun labanya turun terus ya. Terakhir ini di tahun 2023 160 ya, dengan yieldnya sekitar 1,59% sampai 1,68% ya, tergantung teman-teman harganya dapat di harga berapa. Untuk EPS-nya sendiri kalau kita lihat ini mulai ada kecenderungan turun ya. Ada kecenderungan turun untuk annualize-nya 459. Ya, dan ini adalah prediksi saya di bulan Maret ya, itu akan membagikan 100% dividen, di mana itu 500 ternyata salah ya. Yang dibagikan hanya 32% ya, 160. Jadi ini ya prediksinya salah karena ternyata INTP itu ada capex untuk mengakuisisi tadi ya, semen gerobokan. Jadi dividennya tidak 100%. Namun itu tentu saja tetap positif ya untuk kinerjanya di masa yang akan datang karena pendapatannya pasti akan bertambah ya. Semoga labanya juga akan bertambah. Oke, untuk prediksi di 2024 nanti ya, dengan EPS saat ini annualize ya, itu akan saya prediksikan ya akan membagikan sekian juga teman-teman ya, 32% juga. Mestinya sih bisa lebih tinggi ya untuk kuartal 4 ya mestinya ya. Cuman ini kita berdasarkan data aja yang ada ya teman-teman ya.
Itu, yield-nya kira-kira kalau di harga saat ini ya 1,4%, jadi masih kecil ya. Jadi ini kecil yield-nya dibanding sebelum-sebelumnya, ya. Ini untuk dividennya, kemudian kita akan bahas dari seasonality-nya seperti apa. Ya, ini sudah full Desember. Desember ini tadi kemarin tanggal 1 langsung turun 6,37%. Padahal di Desember ini ya chance-nya 55% lah. Jadi cukup tinggi untuk naik di atas 50% ya. Tapi ini di hari pertama sudah negatif 6% kalau kita perhatikan teman-teman ya. Untuk seasonality ini cukup menarik. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya di bulan Desember itu di closing belum pernah di atas 3,6% nih paling tinggi. Itu closingnya adalah di 3,6%. Jadi kalau teman-teman beli harga saat ini 9550 itu adalah harga yang sudah lebih rendah dibandingkan penurunan tahun-tahun sebelumnya di bulan Desember. Ya, jadi kalau misalnya Desember ini ditutup turunnya nggak sampai 6% ya, teman-teman kalau beli di harga 9550 akan profit nanti di akhir bulan ya, closingnya. Ya, cuma nggak ngerti juga ya teman-teman ya, ini kan berdasarkan historical ya, karena ke depan kita juga nggak ngerti, tapi berdasarkan historical, ini belum pernah nih selama bulan Desember di closing di paling tinggi itu 3,6%. Jadi ini harga yang cukup menarik untuk diambil di bulan Desember, di awal Desember ini ya, secara seasonality. Ya, nanti bisa naik lagi di Februari 64%, kemudian di bulan April 55%. Itu untuk seasonality-nya. Kemudian untuk bandarmologinya ini masih sama ya, dimiliki oleh Beechwood, Omnia, kemudian ada masyarakat yang scriptless itu ada 41,97%, kemudian punya saham treasury juga, dan ada masyarakat yang scrip atau masih warkat itu 8,5 juta lembar saham. Kalau kita lihat ya jumlah pemegang sahamnya dari Oktober ke Oktober, karena November ini belum muncul ya teman-teman ya. Biasanya munculnya tanggal 7, 8, 9, 10 ya biasanya. Jadi ini masih tanggal 3 belum muncul. Saya pakai data yang ada dulu ya. Oktober ini negatif ya. Jadi ini cenderung memang turun ya. Investor retail masih sudah banyak yang lepas saham ini. Nggak betah ya karena ini teknikalnya ranging nggak kemana-mana harganya. Ya, jadi mungkin nggak betah melihat saham-saham lain sudah pada terbang gitu ya. Akhirnya dilepas, kemudian jumlah lembar sahamnya pun juga ikut turun ya, sehingga average-nya juga turun dan value per holder-nya juga turun ya. Jadi rata-rata terakhir di bulan Oktober ya dari 12.000 ya 13.000 lah ya, 13.000 pemegang saham INTP itu masing-masing kalau di rata-rata per orangnya punya value di harga 9550 ya, itu kira-kira 50 juta. Ya, nah teman-teman kalau punya saham INTP itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata ya, teman-teman bisa kira-kira tahu posisinya teman-teman ada di mana ya. Kemudian untuk investor asing sendiri di sini memang cukup oke ya, partisipasinya selalu stabil di atas 30% ya. Bahkan di kuartal 4 ini pernah sudah 42% ya, dan kalau kita lihat investor asing sedang buang barang di sini teman-teman ya, sedang buang barang. Nah, kita akan cek lebih detail dari struktur kepemilikan sahamnya ya. Secara overall ini memang asing memiliki cukup banyak ya teman-teman ya. Ini 99,8% itu sahamnya scriptless ya. Yang nggak scriptless berarti cuman yang tadi ini ya, masyarakat yang scrip ini ya 0,2%. Ya, sisanya adalah scriptless termasuk pengendali ya, yang ini tadi teman-teman ya. Beechwood ya termasuk itu, sehingga ini dikuasai oleh investor asing. Ya, tadi investor asing partisipasinya juga oke, di atas 30%, dia juga pemilik barang. Jadi untuk saham INTP saya cenderungnya memang untuk melihat pergerakan investor asing ya, untuk bandarmologinya. Dan kalau kita lihat di sini, investor asing sedang buang barang ya secara berkelanjutan, ya, ini berkelanjutan. Dan uniknya investor retail lokal bukan yang membeli ya, jadi bukan yang membeli nih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini investor retail lokal ini justru buang, artinya terjadi akumulasi ya, terjadi akumulasi karena banyak orang yang jual dan sedikit orang yang membeli, terjadi akumulasi. Namun pemilik barangnya justru malah jualan juga. Jadi yang membeli itu siapa? Nah, kalau kita cek berdasarkan data, yang membeli ini adalah dana-dana besar lokal teman-teman ya, insurance kalau kita lihat ya. Insurance, kemudian lokal corporate ini juga kalau kita lihat grafiknya mulai naik. Kemudian dana pensiun ya, dana pensiun lokal itu juga mulai naik ya.
Kemudian ini lokal IB, ini kecil sekali ya. Ini ada anomali karena ada penambahan 800 ya teman-teman ya. Ada penambahan 800 karena ini cuma 260 jadi impact di grafik ini. Nah, lokal ID ini justru malah jualan ya setahun terakhir, meskipun ini beberapa bulan terakhir udah mulai beli lagi. Ya, reksadana lokal juga membeli. Jadi ini yang beli ini foundation ya. Uang besar milik lokal ya. Sedangkan untuk asingnya ini justru malah jualan terus ya. Reksadana ini yang termasuk rutin menjual atau mendistribusikan barangnya ya. Di sini paling besar 1,47% ya, karena ini 51 ini cuma pindah tangan aja ya teman-teman ya. Mungkin pindah status aja dari others menjadi corporate gitu ya. Oke, itu jadi ini sedang distribusi setelah tahun terakhir, dan kalau kita lihat Desember masih baru tanggal 1, dan di hari tanggal 1 itu memang asing buang barang juga ya, buang barang juga setelah sebelumnya ini naik tinggi dan asing juga buang barang. Boleh dikatakan ya, kan asing buang barang kok harganya bisa naik karena memang lokalnya yang agresif untuk membeli ya teman-teman ya. Lokalnya agresif untuk membeli, yang punya barang ya pastinya investor asing ya, sebagai liquidity provider di saham INTP mestinya harus memberikan barangnya. Ya, di hari kedua juga masih sama ya. Kalau kita lihat secara bandar detektor ini sebenarnya big accumulation teman-teman ya. Tadi ya, big accumulation-nya tapi oleh lokal ya, uang besar lokal, di mana mereka sebenarnya tidak memiliki stok yang cukup banyak, lebih banyak dari investor asing ya. Jadi mereka mungkin bisa menaikkan harga, namun tidak untuk menurunkan harga, mungkin lebih powerful investor asing gitu ya kira-kira. Untuk secara broker summary juga di sini terlihat sekali ya, satu broker yang sangat dominan, PD 14,3 miliar ya membeli ya. Oke, jadi sekali lagi ini bingung kalau misalnya kita melihat seperti ini, namun sekali lagi tadi di sini ENTP ini partisipasi asing tinggi dan sebagian besar stoknya itu dipegang oleh investor asing, jadi saya lebih mengikuti investor asing di saham INTP daripada lokal ya. Sehingga untuk ini saya memutuskan untuk distribusi aja ya, karena investor asing masih jual barang. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lebih setuju ini akumulasi, tidak masalah ya teman-teman ya. Karena memang sedang ada akumulasi oleh uang besar juga lokal ya, investor retail buang barang. Oke, ini adalah analisa teknikal tanggal 29 Maret 2023 ya teman-teman ya. Di mana waktu itu saya memprediksi harganya dia akan turun ke 10.000, kemudian dia akan naik ke 11.470, atau sebenarnya kalau dibulatkan ya 11.500 ya. Dulu ini saya nggak sesuaikan. Nah, kalau kita lihat ya, harganya waktu itu ada di 10 ya, di sini turun ke 10.000. Ya, ini bahkan turunnya lebih dalam dari 10.000 teman-teman ya. Turun, kemudian naik, namun tidak sampai 11.500, namun 11.500-nya ini baru bulan Agustus ya teman-teman ya. Jadi Agustus ini sempat menyentuh 11.500 ya, kebetulan aja sesuai ya, turun dulu baru naik ke 11.500, kemudian ini turun lagi. Nah, kira-kira nanti arah harga sahamnya ke depan akan kemana lagi nih teman-teman ya, berdasarkan dari ya analisa teknikalnya sendiri. Kalau kita lihat di sini analisa teknikal sendiri ini ya, ini sedang ranging teman-teman ya. Secara teknikal ini sedang ranging ya, harganya tuh nggak uptrend ya, nggak downtrend ya. Ini MA 200 dan MA 50 juga saling silang-silang terus, jadi ini nggak kemana-mana harga sahamnya ya. Ranging di sini aja ya. Nah, kalau ranging di sini aja, ini harga masih di posisi bawah ya. Kalau untuk trading ya, posisi bawah bisa beli supaya dia bisa memantul ke ranging ke atas lagi ya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya kemana ya? Menurut prediksi saya sih tidak akan kemana-mana ya, karena memang ini juga tahun politik, mendekati tahun politik ya. Mungkin dia masih akan di sini-sini aja. Mungkin beberapa tadi uang besar lokal ya, mengetahui NTP ada berapa persen yang terlibat di IKN ya. Kemudian nanti ya ini ada perkembangan politik juga lah di sini ya. Pemenangnya siapa nanti, presidennya yang akan melanjutkan program-program Jokowi. Tentu saja itu akan berimpact besar terhadap saham semen ya. Di NTP salah satunya ya. Kalau misalnya yang menang itu benar-benar melanjutkan IKN, kemudian pembangunan infrastruktur, akan berjaya lagi nih ya, semen, kemudian konstruksi ya, itu akan berjaya lagi. Namun kalau yang menang ternyata beda ya, mungkin ini akan sahamnya akan terjun gitu teman-teman ya. Jadi tergantung juga ya, ini persepsinya seperti apa. Ya, ini kira-kira ya sahamnya akan mantu masih ranging aja di sini teman-teman ya. Mungkin dia akan
Ini sih mungkin bisa naik lagi, ya, mungkin turun lagi, cenderung naik ya. Nah, jadi dia akan turun lagi gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Gambarnya dia akan ranging-ranging aja teman-teman ya. Dia nggak akan kemana-mana. Nah, teman-teman kalau misalnya sabar, mau trading di saham ini ya beli. Nanti kalau sudah naik sedikit jual lagi, turun nunggu turun, naik dikit jual lagi, nunggu turun. Seperti itu karena masih posisinya ranging. Nanti kalau tiba-tiba ada sentimen negatif atau positif ya akan breakout atau breakdown dari rangingnya ya. Oke, itu aja. Kemudian kita lihat resumenya terakhir. Untuk fundamentalnya kinerja jangka panjangnya flat ya, masih sama. Kinerja jangka pendeknya naik. Valuasi masih mahal, rutin bagi dividen. Forecast di 2024 nanti 1,4%. Untuk seasonality sebenarnya di Desember ini potensi untuk naik, nanti di Februari dan April juga ya. Ini sesuai dengan tadi technical yang sedang ranging, jadi seasonality-nya juga per bulan naik turun ya. Kemudian untuk bandarmologinya November ke November ini sedang terjadi distribusi terutama dari reksadana asing tadi ya. Kemudian 1 Desember juga terlihat distribusi ya. Dan kebetulan yang nampung sih sebenarnya bukan investor retail ya. Jadi ini sebenarnya rada sulit juga ya. Yang nampung uang besar lokal ya. Namun saya berpacu mengarah ke pemilik barang yang besarnya ya. Karena itu mestinya big player-nya yang ada di saham ini. Meskipun tetap ada big player yang sedang gitu ya. Untuk teknikalnya ini sedang ranging aja di 9.000 sampai 11.500 dan kemungkinan tetap akan ranging ya sampai mungkin nanti setelah pemilu ya. Terakhir disclaimer teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham INTP ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham INTP ya. Video ini hanya untuk kepentingan konten saja, untuk sharing, berbagi, tukar pikiran, kira-kira seperti itulah ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.